Hari ini kita datang ke tempat ini dengan hati yang penuh sukacita, amin. Dengan hati yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, untuk menerima berkat dari Tuhan, amin. Karena tiada ternilai apa yang Dia berikan kepada setiap kita tidak akan pernah bisa dinilai dengan apapun juga, amin. Mari kita mengucapkan hati kita lebih lagi. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh baik dan sungguh amat baik bagi setiap kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Buat semua yang Tuhan berikan, buat semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena semuanya itu adalah baik dan sungguh amat baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari setiap kita pribadi lepas pribadi kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia begitu baik dan tiada ternilai apa yang Dia berikan bagi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Tak ternilai yang Kau beri Tuhan, tiada tertandingi. Oh, Kau baik Tuhan. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan. Terkadang aku terjatuh, tak pernah lemah. Kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih hanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Terukir namaku di matamu, terlukis wajahku. Ya Tuhan, kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang
kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat tangan puji sembah dia hanya bagi Tuhan. Hormat kemuliaan tiada ternilai. Terima kasih Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Dengan lembut bagimu Tuhan, segala pujian, ya Tuhan, hormat kemuliaan tiada ternilai. salibmu Tuhan, Amin. sungguh Harga Engkau bagimu Tuhan. pujian, Hanya bagimu Tuhan kami sembah Engkau Tuhan. Hanya bagimu Tuhan kami naikkan di mezbahmu Tuhan. tiada ternilai, Amin. salibmu Tuhan, Oh, sungguh Engkau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Salibmu Tuhan. Katakan hanya bagimu Tuhan.
Tuhanku yang terutama di hidupku. tak akan ku lepaskan pengharapan. Mari katakan selamanya Kau Tuhan. Selamanya Kau Tuhan. Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Amin. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Mari katakan dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu, oh, dalam naungan-Mu, kami rasakan Kau baik Tuhan. Kami rasakan kemuliaan-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Amin. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan bagi kami Tuhan berkat-Mu Tuhan. Rasa dari tatamu. Mari nyatakan bersama-sama bahwa Dialah selama-lamanya. Selamanya Kau Tuhan yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan. Katakan Kaulah selama-lamanya. Syakaralabaya, syaralabaya, sande. Pengharapan
Segala pujian, hormat, kemuliaan-Nya bagi Kau Tuhan. Sebab Kau tiada ternilai dengan apapun juga Tuhan. Dan Kau akan jadi selama-lamanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di bumi dan di surga. Kami mau siap Tuhan, memberikan pujian yang terbaik dengan sekuat tenaga dan segenap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Masih kuat berdiri? Kita memuji Dia. Karena Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Hanya Dia yang layak disembah. Kami mau bersyukur bersama-sama kepada-Mu Tuhan. Karena Kaulah yang terutama Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Kau penolongku yang hidupku. Percaya untuk semesta sujud menyembah. Kebangkitanmu tersisa telah terjadi. Tujuh kasihan-Mu Kekal teguh dan mulia, masuklah berguna. Amin. Bertata Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dialah Raja kita. Amin. Ya. Tuhanlah kekuatanku, Kaulah Mazmur kami Tuhan. Kau penolongku yang percaya seluruh semesta sujud. Kebangkitanmu tersisa telah terjadi. Tujuh kasihan-Mu kekal teguh dan mulia. Amin. Tiada berkata Tuhan Rajaku. Ya Tuhan, tiada yang lain Tuhan, hanya Kau Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari katakan Kaulah yang berjaya. Berjaya seluruh semesta sujud menyembah. Kebangkitanmu tersisa telah terjadi. Tujuh
Hanya Dia Raja kita, amin. Hanya Dia yang layak terima pujian dan hormat dari kita. Mari kita mau rasakan, kita mau ungkapkan kekaguman kita kepada Tuhan. Karena Dialah yang terutama dalam hidup kita. Dialah Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh indah tiada tara. Benar Tuhan. Menakjubkan. Sungguh ajaib dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum Tuhan, kami hormat akan Engkau Tuhan. Kau Allah Tuhan bagi di kami Tuhan, tiada yang lain. Kau sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tu dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu kau sungguh indah tiada taranya, mulia. Mari kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berikan kekaguman hanya bagi Tuhan. Akan Engkau hormat, akan Engkau Allah yang layak dipuji. Oh, kami kagum Tuhan.
kami puji Tuhan. dipuji, ku kagum akan. Nyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Haleluya. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Betapa kami kagum akan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kepada apa yang menyampaikan firman Tuhan, waktu dan tempat dipersilakan. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan kami kagum Tuhan. Hormat akan Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau. Sungguh hanya Engkau lah Tuhan. Bapa kami yang senantiasa peduli akan kami. Bapa, pada saat ini kami kagum akan Engkau. Betapa dahsyat dan ajaib segala perbuatan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kalau hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Baik yang di tempat ini, baik yang di rumah ataupun dimanapun berada. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Sungguh kami kagum akan Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami sebentar mau belajar akan firman-Mu. Mari Tuhan berikan roh hikmat, pewahyuan sorgawi, sehingga pada saat ini firman-Mu sungguh hidup di dalam kehidupan kami dan menggerakkan di dalam setiap gerak dan langkah kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk, monggo. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Agustus ya. Kita bersyukur pada Tuhan karena sekali lagi semua hanya oleh karena anugerahnya semata-mata. Amin. Semuanya oleh karena kemurahannya. Langsung saja kita akan membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 9 sampai dengan 13. Matius yang ke-6. Kita akan baca ayat 9 sampai dengan 13. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini ya, kita akan belajar tentang doa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, judulnya adalah doa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, timbul pertanyaan loh, Pak Eko, kok ada doa yang berkenan? Berarti apakah ada doa yang tidak berkenan? Itu kan pertanyaan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari apa yang kita baca tadi, ya, itu diberi judul semua setuju, judulnya adalah doa Bapa kami, yaitu satu-satunya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Satu-satunya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus buat murid-muridnya, dan hari ini adalah buat kita. Di mana doa ini adalah bisa saya katakan bisa menjadi doa yang kekal, Bapak Ibu ya. Karena di gereja-gereja ya secara umum pasti ya doa ini selalu diucapkan. Hanya gereja karismatik atau gereja-gereja tertentu yang tidak. Tetapi di gereja-gereja yang secara umum universal ya, doa Bapa kami ini selalu ya, diucapkan, ya, dibacakan, diucapkan. Dan tentunya tidak hanya itu Bapak Ibu, tapi pada pagi hari ini mari kita akan belajar ya tentang doa Bapa kami yang urutannya ya, secara liturgis atau urut-urutannya itu ya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan Yesus ya mengajarkan murid-muridnya bahwa kalau kita berdoa ya dengan kata-kata, diawali dengan kata-kata apa di situ? Bapa kami yang di surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, ketika kita memanggil Tuhan, ketika umat Allah memanggil Sang Pencipta dengan sebutan ya, dengan ungkapan Bapa ya, ini mengandung makna yang sangat penting, makna yang begitu dalam ya, Bapa ya. Dan saya percaya ya, ungkapan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Umat Tuhan memanggil Tuhannya ya dengan sebutan Bapa ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Ada makna yang begitu dekat ya. Kata sapaan Bapa itu berbeda dengan Bapak ya, agak beda, punya makna ya, sama artinya sama, tapi lebih istilahnya lebih luar biasa ya. Kalau ungkapan itu diungkapkan dengan kata Bapa ya, lebih besar, lebih luar biasa, lebih mengagumkan. Kalau Bapa ya secara biologis setiap kita yang ada saat ini pasti punya Bapa ya. Tetapi Bapa, ungkapan Bapa ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang di dalam nama Yesus, yang kita sembah di dalam nama Yesus, kita panggil dengan sebutan Bapa. Ini adalah karena adanya hubungan yang namanya kedekatan ya. Kedekatan, apakah itu hanya terjadi dalam perjanjian baru saja? Tidak. Dalam perjanjian lama pun orang-orang Yahudi, orang-orang Israel melalui nabi-nabinya, hamba-hambanya yang diutus, mengatakan mereka sepakat hanya satu Bapa kami, yaitu Allah ya. Di dalam kitab Malayaki hanya satu, yaitu Bapa kami, Allah. Dan Tuhan Yesus pun memberikan perintah tidak boleh ya menyebut yang ada di dunia ini dengan sebutan Bapa, karena yang bisa dipanggil dengan sebutan Bapa itu hanya satu, yaitu Tuhan sendiri. Ungkapan Bapa ya, itu memberikan gambaran kepada kita, makna yang dalam pada kita bahwa betapa dekatnya ya orang-orang percaya dengan Dia, yaitu Tuhan yang kita sembah, yang dikatakan ada di surga. Yang pertama ya,
Ungkapan Bapa itu mengandung arti bahwa kita dekat, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika kita memanggil Dia dengan sebutan Bapa, sesungguhnya kita sedang mengungkapkan betapa kekaguman kita kepada Tuhan. Itu yang dimaksud adalah demikian. Betapa kita harus kagum kalau kita memiliki Bapa, ya, yang ada di surga, tidak ada yang lain. Ya, seperti tadi di sini saya katakan di awal, ya, kita semua punya Bapak, tapi Bapak kita hanya satu, yaitu di dalam nama Yesus yang ada di surga. Jadi kenapa di awal tadi saya berikan judul doa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita berbicara doa Bapak Ibu, ya, setiap kita pasti punya trik, punya cara, punya pengalaman yang berbeda-beda. Betul Bapak Ibu? Punya cara yang berbeda-beda. Tetapi sekali lagi, ya, tentang doa Bapa kami ini kita menunjukkan, ya, akan membuat kita kemana fokus kita. Karena kalau kita berbicara doa, biasanya secara umum pengertian doa itu adalah permohonan. Betul ya? Begitu ya? Namanya doa itu permohonan, permintaan, betul? Secara umum kan seperti itu. Tetapi di dalam doa Bapa kami yang diberikan oleh Tuhan Yesus, itu adalah suatu rangkaian kehidupan, satu rangkaian, kalau dalam masalah liturgi adalah kerohanian, rangkaian ibadah seperti itu. Dimana kalau kita membaca Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya. Yang pertama, ya, kita mengakui Dia Bapa, ya, sebagai satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya yang kita percaya. Ya. Karena ada dua macam Bapa, ya, menurut Alkitab. Yang satu adalah Bapa di surga, yaitu Bapa yang kekal. Yang dalam pujian ada Bapa yang kekal itu, Kau selalu ada bagiku. Pertamanya gimana ya? Dia Bapa yang kekal, kasihnya sempurna. Tapi ada yang kedua, ya, bapaknya orang dunia, bapaknya orang yang tidak percaya kepada Bapa yang kekal adalah iblis. Ya, ini saya beri contoh lah. Tuh, siapa bapamu, ya? Yang di atas, paling atas, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi pada waktu kita memanggil Bapa kita di surga adalah Bapa yang kekal, yang pertama adalah yang harus kita sadari bahwa Bapa kita itu adalah roh. Jadi pada waktu kita datang kepadanya memanggil Dia dengan sebutan Bapa, harus di dalam kebenarannya Tuhan. Amin. Di dalam kebenarannya Tuhan, bahwa Dia adalah satu-satunya yang bisa dan boleh dan harus kita percaya, kita minta, ya, kita mohonkan segala doa kerinduan kita. Hanya Dia satu-satunya yang layak untuk disanjung, layak untuk dipuji. Terima segala hormat, segala kemuliaan kita, hanya Dia satu-satunya. Tetapi sekali lagi ada Bapa yang kedua bagi mereka yang tidak percaya pada Yesus. Bahkan mungkin, ya, orang yang sebenarnya sudah percaya Yesus pun masih ada di bagian itu, yaitu iblis. Ya, di mana iblis adalah bapa segala dusta. Bapa segala dusta. Sehingga pada waktu kita mengatakan Tuhan itu adalah Bapa kita, itu menunjukkan siapa diri kita, ya, jati diri kita, bahwa kita adalah anak-anak daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Amin. Nah, kita lompat saja Mas di slide yang terakhir. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membaca untuk kita semuanya, membacakan untuk kita semuanya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ada? Silakan. Bangkit berdiri. Membaca dari Alkitab saja enggak Bapak? Dari HP juga boleh. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ada yang membacakan?
Oh, Mas Sadrak, monggo. Amin. Ya. Ketika kita memanggil Dia Bapa, ya, kita diingatkan status kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu adalah status kita. Ya. Ketika kita memanggil Dia dengan sebutan Bapa, ya, itu mengingatkan kita bahwa kita sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, ya, di mana kita, ya, sudah dipisahkan oleh Tuhan, dibedakan, ya, dipisahkan itu artinya, ya, dikuduskan oleh Tuhan, artinya dipisahkan untuk sesuatu, untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi sebagai bangsa yang kudus, sebagai orang-orang yang kudus, ya. Bukan orang kudus ya. Orang dari kudus ada di sini ya. Orang dari kudus bukan. Orang yang kudus itu adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, ditebus dengan darahnya yang kudus, ya. Dari kegelapan dia dibawa kepada terang. Dengan tujuan apa? Untuk melakukan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yaitu daripada Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus. Perbuatan-perbuatan yang ajaib untuk memberitakan tentang, ya, Yesus tentunya, ya. Kalau perbuatan ajaib banyak, ada mujizat, ada tanda, tapi yang terutama adalah nama Yesus. Amin. Memberitakan nama Yesus, memberitakan keselamatan buat semua orang. Ya. Jadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi tidak main-main status kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Tidak main-main, sekali lagi tidak main-main, ya. Dan itu, ya, status itu, ya, sekali lagi kita sadari lagi, kita ulang lagi, kita ingat kembali bahwa siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita bukan orang biasa, ya, orang main-main, ya. Dan tentunya sekali lagi, ya, kalau kita ditetapkan sebagai bangsa yang kudus, ya, kalau kita memanggil Dia dengan sebutan Bapa, sekali lagi mesti ada tanda dan ciri-cirinya. Amin. Ya. Tanda dan ciri-cirinya apa? Ya, kalau tadi kasihnya sempurna, ya. Kasihnya kekal. Ya. Kalau kita baca terus dari doa Bapa kami ke bawah, ada tandanya, ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu tandanya. Ya. Kalau kita sudah mendapatkan pengampunan, kita mesti mengampuni, ya. Dan di dalam slide yang ketiga, ya, saya mengambil contoh itu mengasihi musuh, Bapak Ibu. Enggak enak banget, pokoknya enggak enak banget. Ya. Mengasihi musuhmu. Ini yang mulai yang nggak enak. Musuh kita siapa? Halo? Kalau menurut Rasul Paulus, musuh kita adalah bukan darah dan daging, betul? Roh di udara, itu musuh kita. Tetapi barangkali, wah Pak Eko, saya nggak punya musuh di sini. Semua keluarga, ya, semua saudara. Tapi mungkin Bapak Ibu bukan musuh. Tapi orang yang membuat jengkel kita, mungkin orang yang menyakiti kita. Ya, di dalam doa Bapa kami yang bagian terakhir, ayat 14 dan ayat 15, kalau engkau tidak mengampuni maka Bapa yang di surga juga tidak mengampuni. Tetapi kalau engkau mengampuni, Bapamu di surga juga mengampuni. Ya. Karakter kita, pribadi kita, ya, harus mengikuti siapa Bapa kita. Amin. Siapa Bapa kita? Tuhan Yesus. Harus mengikuti.
Terus selanjutnya dikatakan Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Menguduskan nama Tuhan, ya kalau kita tadi memuji Tuhan, ya. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita kagum akan Tuhan, kita memuji, kita menyembah. Yang namanya orang kagum kan kayak gitu ya, betul ya? Yang remaja, yang pemuda-pemudi, contohnya ya, nggak tahu sekarang, kalau saya dulu ya, pada waktu seorang cowok kemudian menyukai cewek, mulai mengagumi ya. Biasanya nek zamannya saya masih nulis surat. Tapi puji Tuhan saya nggak pernah nulis surat buat istri saya. Wes surat zamannya jadinya itu ya. Ya. Kata-kata, ungkapan yang indah-indah. Ya. Pada waktu kita ya datang pada Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, betul. Dikuduskanlah namamu, menguduskan nama Tuhan. Tapi ingat sekali lagi, nama Tuhan adalah nama yang kudus. Maka pada waktu kita memuji, menyembah Dia, datang pada Tuhan harus dengan kekudusan. Amin. Dengan kekudusan yang daripada Tuhan. Saya percaya dan saya juga merasakan setiap kita tidak ada yang sempurna. Ya, tadi pagi saja ya, saya membaca ulang ya apa yang akan saya bagikan kayak gitu. Loh, saya bisa jengkel sendiri. Di slide ya halaman pertama itu hilang Bapak Ibu. Loh, judulnya malah hilang ya gitu ya. Rasanya nyalakan siapa terusan ya. Mau menyalahkan siapa? Menyalahkan diri sendiri. Wong ya di HP-nya sendiri ya gitu ya. Hilang. Jadi nggak ada yang sempurna gitu. Di antara kita nggak ada yang sempurna. Tetapi firman Tuhan katakan ya, dalam Matius tidak tahu pasal berapa, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu sempurna. Kalau dalam 1 Petrus, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Nah, bagaimana caranya? Ya, sebelum datang pada Tuhan, kalau kita punya kesalahan dengan yang lain, kita saling mengampuni, saling memaafkan. Kita datang pada Tuhan, minta kuasa darah Yesus menyucikan kita, menjaga kehidupan kita itu pada waktu kita datang pada Tuhan. Nah, menguduskan nama Tuhan tidak terbatas pada waktu kita ada di gereja. Menguduskan nama Tuhan tidak terbatas pada waktu kita memuji Tuhan dengan puji-pujian, tidak. Tetapi di sepanjang kehidupan kita, itu Bapak Ibu ya, kita melangkah, kita berjalan, kita bergaul, berhubungan dengan satu dengan yang lain, yaitu di dalam kekudusan. Ya, namanya manusia mungkin gak lepas dari yang namanya kata-kata mungkin kepleset ilate kayak gitu ya. Bisa gak? Kadang saja kita menginginkan sesuatu, mau mengatakan sesuatu yang baik saja, kadang-kala yang menerima belum tentu kalau baik. Nah, bagaimana? Ya, kalau memang kita salah ya, kita minta maaf. Dalam kehidupan, berperilaku, ya, berperilaku sebagai orang-orang percaya, berperilaku sebagai anak-anak Tuhan, raja di atas segala raja. Amin. Pada waktu memuji, menyembah Tuhan di gereja, haleluya. Bagaimana pada waktu kita bekerja? Di jalan, pada waktu kita mungkin naik motor atau naik mobil, kemudian disalib, kaget. Apa yang keluar dari bibir kita? Apakah kita mengatakan haleluya? Apakah kita misuh? Nah, misuh ini bahasa putih ya. Ya. Di dalam setiap gerak langkah kita ada di dalam kekudusan, ada di dalam kebenarannya Tuhan. Dikuduskanlah namamu, sehingga nama Tuhan dikuduskan, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Sehingga tujuannya apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sehingga kalau kita hubungan kita antar saudara, antar anggota keluarga, bapak, ibu, anak, ya, mungkin saudara, sepupu, menantu, cucu, ya. Kalau hubungan kita baik, apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau,
maka di bumi ini seperti di surga. Lah tapi kalau hubungannya tidak baik, saudara dengan saudara, kok ada lah saudara dengan saudara, suami istri saja ya, hubungannya tidak baik, di keluarga, di rumah saja rasanya seperti di buatan kula lho sing jawab neraka lho ya. Kalau hubungan kita tidak baik antara suami istri, sekalipun mungkin ya di rumah yang luar biasa rumahnya ya, semua ada, duit melimpah, harta banyak katanya Bento ya, harta melimpah mungkin, tetapi di rumah ya kayak neraka. Sehingga kalau ada apa ya penyair apa yang mengatakan pokoknya liriknya itu salah satunya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kinten-kinten ya, kira-kira kalau orang yang ingin nyaman hidup lama itu orang yang berbahagia atau orang yang susah? Hah? Kalau orang yang pengen hidupnya lama gitu, itu orang yang susah apa yang bahagia? Ada yang jawab susah, ada yang jawab bahagia. Ya, Bapak Ibu, saya percaya kalau orang yang hidupnya penuh dengan kesukaran, kesusahan, rata-rata, tidak semua Bapak Ibu ya, rata-rata, alah ndang melu Gusti ae kepenak. Karena merasakan di dunia tidak enak. Tapi nek uripe sing tadi saya sebutkan ya, semua berlimpah. Wah, nek iso ora mati-mati, betul? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya sekali lagi menguduskan nama Tuhan, ya, supaya kerajaan Tuhan datang, ya, adalah kehidupan kita, itu tugas kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, ya. Kalau di dalam surat Roma pasal yang keempat, ya, dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Kerajaan Allah itu soal apa? Kebenaran. Nek yo, nek ora yo ora, betul? Katakan iya kalau iya. Tidak kalau tidak. Wis lah, yang namanya kebenaran wis singkat saja itu aja lah, wis gak usah kakek. Nggak usah diterjemahkan, saya percaya. Orang yang dewasa, orang yang sudah akil balik mesti tahu. Ya, tadi malam anak saya nggarap tugas pendidikan agama Kristen, ya. Nah, itu tentang dosa. Tak suruh apa kan ada videonya, wis didelok dhewe kayak gitu ya. Terus kemudian soalnya jawab dhewe. Ya, saya ketawa-ketawa aja, soalnya kan kehidupan. Jadi kalau orang yang berdosa, akibatnya ada pilihannya, takut dihukum, gelisah, ya. Ada, pokoknya pilihannya kayak gitu. Nah, saya nggak usah ngajari Bapak Ibu, anak kecil saja sudah tahu, ya. Kalau menyakiti hati teman, rasanya dikejar rasa, ya mesti nek belum minta apa, kalau belum minta maaf, dikejar, ya mesti rasa bersalah, cah cilik pun ngertos, ya. Sudah tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini kayaknya bisa dibolak-balik atau enggak? Kebenaran, ya, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saged diwalik mboten dari belakang. Sukacita oleh Roh Kudus dulu, terus kemudian damai, kemudian lagi benar. Harus yang mana Bapak Ibu? Bener yen nggih? Setuju bener yen? Benar dulu. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, tinggal kita mengerjakan kebenaran Yesus yang ada di dalam kita. Karena kebenarannya itu adalah firman Tuhan itu sendiri yang setiap saat, setiap waktu kita dengar, kita baca, kita dengar, ya, kita tahu kebenaran, ya. Damai sejahtera. Kalau kita berbuat benar, pasti rasanya apa?
damai. Nek berbuat salah rasane melang gelisah. Berbuat kebenaran, melakukan yang benar, dan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Kalau kebenaran kita ya dengan kebenaran saudara kita bisa berbeda. Menurut kita bisa benar ya, tetapi belum tentu menurut yang lain. Tapi kalau standarnya adalah kebenarannya Tuhan Yesus, maka dimanapun kita berada tetap sama. Amin. Karena Yesus kekal adanya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke. Kehendak Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau saya mengingat Adam pertama kali diciptakan, ditempatkan di mana Adam? Pertama diciptakan di Taman Eden. Di Taman Eden Adam kekurangan makan enggak? Kurang makan enggak? Di Taman Eden Adam ada di dalam segala kelimpahan, ya. Adam ada di dalam segala kelimpahan. Tuhan merencanakan manusia, ya, menciptakan manusia, ya, untuk menjadi satu-satunya ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, memiliki gambar dan memiliki Allah sendiri, satu-satunya. Itu artinya bahwa rencana Tuhan itu sebenarnya buat kita adalah sempurna. Kehendak Tuhan buat kita adalah sempurna. Yang menjadikan tidak sempurna adalah kadang-kala kita sendiri. Ya. Tadi di depan saya ngobrol-ngobrol dengan seseorang, kerja bayarannya sithik, tidak apa-apa. Tapi sithik-sithik yang penting iso nyalangi, ya, disisihkan. Nah, nek sithik-sithik ra apa-apa, nek akeh apa-apa enggak? Ya, lebih bersyukur, amin. Bayarannya akeh bersyukur. Tetapi sekali lagi tinggal pengelolaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam doa Bapa kami disebutkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa? Secukupnya, mboten sakeh-akeh. Nek kula secukupe sepiring, mungkin Pak Mardi. Kata kula Pak Jambiri nek kalih Pak Mardi nek makan. Ya. Tetapi dikatakan oleh Tuhan secukupnya. Padahal kalau kita belajar tentang sikap manusia itu, ya sifatnya manusia pernah cukup enggak? Manusia itu enggak pernah cukup. Hanya orang yang bersyukur itu loh manusia yang merasa cukup. Hanya manusia yang bersyukur yang merasa cukup. Seperti bangsa Israel pada waktu ada di padang gurun diberi oleh Tuhan mana, ya. Mana datangnya dari mana? Dari surga, ya, dari langit, dari surga. Bangsa Israel wes setiap hari, ya, enak dipelihara. Enten sing ngomel mboten kira-kira? Ada sing ngomel ndak? Ada. Mangan bedino kok ngene. Ya. Mungkin kita di sini mangan bedino kok tahu tempe. Ya, mbok sekali-kali botok ya, mana Mak Sam? Bawa botok enggak? Ya. Makan tiap hari kok tahu tempe ya. Tahu tempe enggak ada masalah. Yang penting apa? Enak rasanya, yang penting sehat. Karena ada orang yang enggak boleh makan tempe juga ada, ya. Yang enggak boleh makan tahu ada, ya. Yang unsur kedelai itu nggak boleh ada kan gitu. Jadi apapun yang terjadi kita tetap mengucap syukur. Tetapi lebih lagi adalah pesan Tuhan Yesus. Kalau kamu makan roti ini, ya, roti artinya yang roti secara fisik, kamu akan mati. Tetapi ada roti yang akan membawa kita ke hidup yang kekal. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 48 ada akulah roti hidup. Jadi kalau kita mau hidup yang kekal mesti harus makan Yesus ya. Setuju ya?
Karena Yesus kan roti hidup. Kita ben hidup kekal, nggak pernah kekurangan, ya makan Yesus. Itu hukumnya Bapak Ibu ya. Kalau kita hanya makan roti atau makan beras, makan jagung, makan sagu, nggak ada puasnya. Tapi ada roti yang dari surga, yaitu Yesus, itu yang akan memuaskan kehidupan kita. Amin. Meh mau makan tahu, meh makan sate, yang penting jangan lupa ya. Makanan rohani, yaitu Yesus, firman yang menjadi manusia, itulah yang akan melegakan kehidupan kita, yang membuat kita puas, senantiasa bisa bersyukur. Roti hidup. Nah, sekarang saya tanya lagi pada yang masih muda, tiap hari masih baca firman Tuhan hari-hari ini, halo? Kalau Jessica itu sehari 2 pasal Bapak Ibu ya. Karena tugas memang ya. Nah dulu ayat, angil. Ada waktunya dipaksa oleh sekolahan. Pagi itu ya 2 pasal. Pas pasale entuk sing ayate mberu langsung ngene. Iya kiye. Iya kiye. Banyak sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan, ya, roti hidup, itu adalah firman Tuhan sendiri. Dulu Yesus, dan juga Yesus dimanifestasikan sekarang ini. Kalau minggu kemarin kita menerima apa? Perjamuan kudus, ya, tubuh dan darah Yesus secara rohani. Ya. Jadi yang rohani itulah yang membuat kita puas. Rohani itulah yang mampu membuat jiwa kita tidak merasa haus lagi. Dekat dengan Tuhan akhirnya ya. Tapi sering sekali lagi manusia biasanya manusia seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang keempat, pencobaan di padang gurun. Pada waktu Yesus berpuasa ya, iblis menawarkan apa pada Tuhan Yesus? Batu jadi roti ya. Hari-hari ini barangkali ini kenapa? Barangkali watu. Mungkin ya. Ada yang sedang bergumul tentang kehidupan sehari-hari ya. Ada yang bergumul tentang kehidupan sehari-hari. Percaya firman Tuhan, manusia tidak hanya hidup oleh roti saja, tetapi oleh apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita tangkap firman Tuhan, saya percaya dimanapun kita ada kondisi apapun, ya Tuhan pasti pelihara kita. Ya, saya banyak mendengar kesaksian, ya di hari-hari yang sekarang ini, ya Tuhan tetap pelihara. Dari kantor nggak ada proyek macet, ya kemarin ada teman saya yang seperti itu, dedalah ya, tati di rumah ada kenalan. Buat apa, salah satunya itu garan pancing ya. Jual, ada pesanan. Barang ada pesanan, bingung golek bahannya Bapak Ibu ya. Nah, artinya ini Bapak Ibu, kalau kita pegang firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, ya, misalnya berbicara tentang kehidupan kita, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah kekhawatiranmu itu dalam doa dan permohonan kepada Allah dengan doa dan ucapan syukur. Efesus 4 ayat ke-6. Ya. Justru dalam kondisi situasi kita bisa gunakan untuk doa pada Tuhan. Amin. Situasi yang seperti ini kita gunakan untuk doa. Mungkin gak khawatir tentang makanan minuman lah, sudah cukup. Tapi bisa saja kita khawatir dengan kondisi dan situasi sekarang ini. Betul Bapak Ibu ya? Waduh piye Pak, gak bisa kemana-mana. Ya. Mau kerja, waduh gimana, gak bisa. Tapi sekali lagi, dalam kondisi apapun juga Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Doa yang berkuasa. Ya. Tuhan katakan ya, setelah berilah kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di sana dikatakan janganlah membawa kami ke dalam
pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan tidak pernah membawa manusia kepada pencobaan, tidak pernah sebenarnya Tuhan. Karena manusia biasanya dicobai oleh keinginannya. Ya, weroh kepengin atau mendengar kepengin, udahlah enggak wis ora weroh ora mendengar. Hidung mencium, ambune sate. Ya. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan kalau keinginan itu sudah dikerjakan, menghasilkan yang namanya dosa. Tetapi sekali lagi saya tadi di depan sudah katakan, justru dalam kondisi sekarang ini, ya, kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, mungkin banyak keinginan, ya, banyak kerinduan yang nggak bisa tercapai, terlaksana karena kondisi dan situasi. Justru itu menjadi dorongan buat kita, motivasi kita untuk kita doa, kita sampaikan kepada Bapa kita di sorga, di mana Dia adalah Bapa yang senantiasa mendengar. Kalau dalam doa Bapa kami yang ayat yang sebelumnya, ya, kita kembali kepada doa Bapa kami di Matius 6 tadi, ya. Matius 6, ya. Matius 6 ayatnya yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, artinya orang-orang yang munafik, ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan sudah tahu. Apakah kalau Tuhan sudah tahu terus kemudian kita nggak perlu minta, kita nggak perlu berdoa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita harus tetap berdoa. Sebagai apa? Kita minta, kita memohon, kita berdoa itu sebagai ungkapan iman kita. Amin. Kita tahu Tuhan sudah menyediakan buat kita, ya. Hanya kita harus tetap yakin. Karena nek kita nggak yakin, kita meleset. Istilahnya nasi di sendok sudah mau sampai ke mulut saja bisa senggol tiba, ya. Demikian halnya berkat Tuhan. Mungkin berkat Tuhan itu sudah di atas kepala kita, terus nak umbun-umbun, lewat. Makanya perlunya doa, dikawal. Karena doa itu juga adalah ungkapan iman. Di dalam doa juga ada peperangan roh, ya, yang di awal tadi ada lawan, ya, roh-roh di udara yang kadang menghalangi berkat Tuhan yang akan sampai pada kita. Makanya doa tetap. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur sekali lagi, ya, bahwa hari-hari ini saya percaya anak-anak Tuhan tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita tetap ada di dalam pemeliharaannya Tuhan. Kalau ada, ya, yang namanya ketakutan tentang sakit penyakit, itu normal manusia, ya. Tetapi kalau saya ingat sampai hari ini, ya, saya masih tetap membaca di dalam Mazmur 91, ya. Tuhan akan, ya, membentengi kita, Tuhan akan melindungi kita. Itu ungkapan iman, ya. Tulah tidak akan mendekat kepadamu, ya, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu ungkapan iman. Dan kalau doa itu kita nyatakan dengan iman, maka sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Amin. Penyakit nyingkir dalam nama Yesus. Ya, menyingkir dalam nama Yesus sesuai dengan iman kita. Karena masing-masing kita dikaruniakan iman sesuai dengan ukurannya masing-masing. Tapi sekali lagi masing-masing ini sekalipun mungkin beda-beda tipis, tapi semua kita diberikan kuasa. Amin. Semua kita diberikan kuasa karena kita menyebut Dia adalah Bapa. Yohanes 1 ayat yang ke-12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kuasa itu ada pada kita. Jadi pada pagi hari ini mari sekali lagi kita mengucap syukur pada Tuhan, ya. Kita diajarkan oleh Tuhan bagaimana berdoa, bagaimana sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati.
tim musik pujian penyembahan silahkan maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kita akan katakan ku kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku kagum Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Amin. ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, Ungkapkan dengan segenap hatimu bahwa Tuhan kita juga sungguh menakjubkan. sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat kepada hambanya Bapak Tri dipersilakan. Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bapa yang penuh kasih, pada saatnya Bapa kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasih kuasa-Mu juga akan firman-Mu. Bila firman Tuhan menjadi rema dan kekuatan di dalam setiap hidupku, setiap keluargaku, demikian juga setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh berdoa dengan benar, karena kami punya Bapa-Bapa yang kekal, Bapa yang sanggup untuk menyelamatkan, yang kami kenal di dalam satu pribadi, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih
urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan urapi kami semuanya, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau dan berbuah di dalam Engkau, dan melalui Engkau kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.